Geda gedi geda oh. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islami, di era modern yang serba cepat ini, fenomena seperti perilaku konsumtif masih menjadi tantangan yang sangat besar, terutama di kalangan Gen Z. Kemudahan akses teknologi, budaya, tren yang berkembang pesat di media sosial, serta dorongan gaya hidup instan membuat banyak anak muda terjebak dalam pola pengeluaran yang berlebihan. Padahal, Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana, bijak dalam membelanjakan harta, dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola rezeki. Maka dari itu, sangat penting untuk kita memiliki etika konsumsi dan gaya hidup Islami yang berkelanjutan. Dalam Islam, konsumsi itu terikat dengan etika. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Wahai anak cucu Adam, berpakaianlah selayaknya ketika kamu memasuki masjid, dan makan dan minumlah selayaknya, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah membenci hal-hal yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi secukupnya adalah perintah dari agama, bukan hanya pilihan gaya hidup. Selain itu, Islam mengajarkan nilai hana, yaitu merasa cukup. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki sesuatu yang bagus, tapi kita diajak untuk tidak berlebihan dan tidak terjebak dalam budaya hidup konsumtif. Kebiasaan konsumtif kita ternyata berkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan, mulai dari sampah plastik, limbah rumah tangga, sampai eksploitasi sumber daya alam. Allah sudah menegaskan tentang hal ini dalam Quran surat Al-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Yaitu telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita untuk tidak boros bahkan saat memakai air. Dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah engkau berbuat israf meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam melarang pemborosan sekecil apapun. Kerusakan bumi bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan muncul dari pola hidup manusia. Jadi, perubahan besar sebenarnya bisa dimulai dari perubahan cara kita mengonsumsi. Salah satu cara hidup berkelanjutan adalah mengurangi konsumsi berlebihan, mulai dari kebiasaan belanja sampai makan. Tanyakan pada diri sendiri, ini kebutuhan atau hanya keinginan? Yang kedua, pilih halal dan baik. Baik berarti baik, sehat, bersih, dan tidak merusak. Termasuk ketika kita memilih produk lokal, makanan sehat, dan barang yang tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
Lalu, kita bisa mulai menerapkan kebiasaan zero waste sederhana. Misalnya, membawa tas belanjaan atau botol minum sendiri, atau kita mengurangi plastik sekali pakai. Islam juga mengajarkan kita untuk menghemat air dan energi. Matikan lampu yang tidak dipakai, kurangi penggunaan AC, dan jangan membuang makanan. Selain itu, kita bisa menerapkan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular seperti memperbaiki barang daripada membeli baru, mendaur ulang, atau menyedekahkan barang yang masih layak pakai. Semua praktik ini sebenarnya adalah wujud dari pemahaman tauhid. Karena kalau kita betul-betul yakin bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, maka menjaga ciptaannya adalah bagian dari ibadah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. sungguhnya aku menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah berarti penjaga. Tugas kita adalah merawat, bukan merusak. Sekarang mari kita renungkan. Apakah pola konsumsi kita selama ini sudah mencerminkan rasa syukur? Atau justru kita memakai lebih dari yang kita butuhkan? Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mengurangi belanja impulsif, Memilih yang halal dan thayyib. menghemat air dan energi, Dan menjaga bumi sebagai bagian dari ibadah kita. Nah, teman-teman, selanjutnya, menurut sejumlah pengamat sosial, kecenderungan ini bukan hanya dipicu oleh meningkatnya daya beli, tetapi juga oleh tekanan sosial yang muncul dari gaya hidup digital. Produk-produk terbaru mulai dari fashion, gadget, hingga kuliner kekinian kerap menjadi simbol eksistensi di dunia maya. Akibatnya, banyak generasi muda yang merasa harus terus-menerus mengikuti arus demi mempertahankan citra dan menerima sosial. Para pakar mengingatkan bahwa perilaku konsumtif yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kondisi finansial jangka panjang, menurunkan kesadaran menabung, serta mempengaruhi kesehatan mental akibat tekanan untuk selalu terlihat update. Melihat kondisi ini, para tokoh pendidikan dan keagamaan mendorong adanya edukasi literasi finansial berbasis nilai-nilai Islami, sikap hidup sederhana atau zuhud, bijak dalam membelanjakan harta, serta menempatkan kebutuhan di atas keinginan menjadi langkah penting untuk membangun generasi yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam pengelola rezeki. Upaya kolaboratif antara keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas digital dinilai sangat diperlukan untuk mengarahkan generasi Z menuju pola konsumsi yang lebih sehat dan juga seimbang. Pemirsa, memiliki kondisi keuangan yang mapan dan mampu menyisihkan dana untuk berinvestasi merupakan keinginan banyak orang, apalagi bila terbebas dari yang namanya utang. Namun, tuntutan gaya hidup kerap mendorong masyarakat untuk melakukan pengeluaran yang tak sebanding dengan penghasilannya. Banyak orang yang kerap terdorong untuk menghabiskan mayoritas pemasukan dengan pengeluaran, alias lebih besar pengeluaran dari pendapatan. Belum lagi tawaran pinjaman kartu kredit dan bank penyedia kredit tanpa agunan kerap sulit ditolak. Tak heran banyak orang yang harus membayar cicilan dan tagihan sebelum ia membayar dirinya sendiri. Baik itu untuk cicilan rumah, cicilan kendaraan, maupun biaya gaul, seperti untuk jalan-jalan, makan, maupun fashion.